وتنطلق بها العصب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul ada di malam yang mulia, yaitu malam 10 Asyura, dan juga kita berkumpul ada di pondok yang mulia ini, Pondok Nurul Hidayah. Sekaligus kita menjadi saksi santri-santri yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat di tempat ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara yang kita laksanakan ini kesemuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi penyebab segala urusan kita dipermudah oleh Allah taala. Dan harapannya semoga doa, zikir, sholawat yang kita lantunkan di majlis yang mulia ini, semoga ini semua menjadi penyebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir di majlis ini. Wabil khusus kepada guru kita bersama, akhina fillah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Kiai Subhan Ali, beserta istri beliau dan semua dewan guru yang terus istiqomah membantu perjuangan beliau. Dan juga tak lupa yang sama kita muliakan yang ikut hadir di majlis yang mulia ini, Kiai Haji Abdul Muiz Al-Habib Khalid Al-Bar, Bapak Lanova Chandra, Forkom Pimpan Kecamatan Banjarjo, dan juga yang kami hormati Ibu Heksa selaku Camat Banjarjo, dan juga Bapak Gembong sebagai Kapolsek Banjarjo, dan juga daripada dan Ramil Banjarjo yang mewakili, dan juga semua teman-teman dan masyarakat yang mendukung terjadinya acara ini dan pondok yang mulia ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan segala urusannya dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Di malam ini sama-sama kita bisa silaturahmi di pondok yang penuh berkah ini, di Pondok Nurul Hidayah. Semoga pondok ini semakin diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala dan semakin bisa memberi kemanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, acara yang seperti inilah acara yang perlu untuk kita hadiri. Karena di majlis seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akal kita ini hidayah. Karena banyak orang yang memiliki akal, tetapi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu tidak bisa menyelamatkan dia di kehidupan yang sebentar, apalagi di kehidupan yang selama-lamanya di alam akhirat. Sehingga Habibil Imam Abdul Al-Haddad Sahibur Ratib beliau mengatakan majlis seperti ini adalah majlis yang tazku jami'ul ukul, majlis yang mampu mencuci akal orang yang hadir, majlis yang mampu membersihkan akal orang yang hadir di majlis tadi itu. Ketika akal tadi itu sudah suci, menjadi tazku, murni karena Allah Ta'ala, maka akal yang sehat, akal yang bersih akan paham. Nasluk ala sidik fi subri rijalil fuhul. Maka akal yang sehat dia akan sadar, ternyata umur yang pendek ini tidak ada harapan kecuali menempuh jalannya orang soleh, yang mereka menempuh jalan pemimpin orang yang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. La sabila fudul, bukan jalannya orang yang tidak tahu arti hidup yang diberikan oleh Allah SWT. Ya ikhwani, kita sebagai manusia yang mampir di alam dunia ini, apa yang mau kita cari?
Uang yang banyak yang kita yakin kalau besok kita meninggal dunia tidak akan menemani kita dalam kubur. Rumah yang megah yang kita yakin kalau seandainya minggu depan umur kita habis, kita akan masuk ke dalam liang lahat 2,5 meter. Jabatan yang tinggi yang kita dapatkan, yang kita yakin kalau seandainya umur kita tinggal sedikit, jabatan tadi kita akan perjuangkan sampai bertemu dengan Allah SWT. Dikatakan oleh para ulama, al-insan wa in talafan, manusia sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada dia, fan, akan tiba masanya dia akan habis. Al-insan ba'da tuli hayatihi ya'kuluhud dud wat turab. Manusia sepanjang apapun umur yang dia lewati, profesi apa yang dia dapatkan, pencapaian apapun yang dia dapati, akan tiba masanya dia akan masuk liang kubur, ya'kuluhud dud wat turab. Masa cacing akan memakan dagingnya, tanah akan menghabisinya, akan datang, kata para alim ulama. Seandainya manusia itu sadar umur yang Allah berikan kepada dia itu terbatas, dan akan tiba masanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa gam lahum zat anta bi gharizat. Para ulama mengatakan, wahai kalian manusia, tazawwad, ambil bekal yang banyak, fa innal mimma la budda minhu, untuk sesuatu yang kamu harus untuk menghadapinya. Apa itu? Fa innal mauta miqatul ibadi, sesungguhnya kematian itu adalah tempat berhenti kita, dan kita pasti akan masuk pintu itu untuk masuk ke alam selanjutnya. Wa min waraihi barzahun ila yaumi yub'atsun. Hanya dengan kita melewati gerbang kematian, kita akan bertemu alam yang Allah kabarkan di Al-Quran, yaitu barzah. Sampai kapan kita di sana? Ila yaumi yub'atsun, sampai kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Atarda an takuna rafiqa gam lahum zatu anta bi gharizat. Apa Anda ridho? Apa Anda setuju? Mereka kaum solihin, orang-orang yang soleh, memanfaatkan apapun yang mereka miliki sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Wa anta bi gharizat, sedangkan Anda santai, tidak bawa bekal apa-apa. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya Miftahus Sarair beliau mengatakan, ad-dunya hiya matiyya lil arifin. Dunia di hadapan orang tidak tahu arah. Cukup Fir'aun, uangnya banyak, lupa kalau itu titipan dari Allah, hancur. Namrud hancur, Qarun hancur, Abu Jahal hancur, Abu Lahab hancur, Haman hancur, Ubay bin Salul, mereka pemimpin kaum munafikin di zaman Kanjeng Nabi, hancur. Mereka bukan orang miskin, mereka orang kaya, mereka berpangkat, mereka memiliki jabatan, tapi mereka lupa kalau semua fasilitas yang Allah berikan ini semata-mata harusnya dia manfaatkan untuk meraih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak tahu dengan arti hidupnya ini, ketika mereka masuk dalam neraka Allah, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya dulu kami ketika hidup di dunia dengarkan dengan baik, wa naqil, dan kami mau berfikir dengan baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kami akan masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Orang-orang yang dia hidup di dunia ini dengan akal yang cerdas, dengan pengetahuan ilmu yang tinggi, dengan teknologi yang bisa mereka ciptakan dengan segala kecanggihannya, ternyata mereka ketika masuk ke dalam neraka sa'ir, Allah abadikan di dalam surat Tabarak yang kita baca setiap malam sebelum tidur. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, orang yang baca surat ini akan dijaga dari adab kubur. Surat Tabarak mani'atun min adabil qabri. Surat Tabarak yang Anda baca sebelum tidur tadi itu akan menjadi penghalang Anda dari adab kubur, kata Nabi Muhammad SAW. Allah kabarkan dalam surat itu, ketika mereka digiring masuk neraka, mereka menjerit, ya Allah, seandainya kami punya akal yang bagus. Mereka bukan orang bodoh, mereka punya akal yang baik. Cuma akalnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga kecanggihan yang mereka buat, teknologi maju yang mereka ciptakan, ternyata tidak menghasilkan nilai apapun ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya majlis seperti ini, dengan dibukanya pondok Nurul Hidayah,
Dengan datangnya guru kita Kiai Subhan Ali, beliau bagaikan pelita lampu untuk masyarakat, sehingga yang punya jabatan dengan jabatannya bisa untung di akhirat. Yang punya harta untung sampai bertemu dengan Allah. Yang punya ilmu bisa manfaat sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Sayyidi Ahmad Arifai bila mengatakan masabihul anami di kulli ardin humul ulama'u abna'ul kirami tala'la ilmuhum fi kulli wadi kanuril badr laha bila ghamami. Dikatakan oleh Sayyidi Ahmad Arifai, semoga mendapatkan keberkahan dari beliau, dikatakan masabihul anam bi kulli ard, lampu bagi manusia di pelita bumi ini. Mereka laksana lampu. Siapa mereka? Humul ulama. Mereka lah orang soleh. Mereka lah ulama abnaul kiram, orang-orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Tala'la ilmuhum fi kulli wadi. Di mana mereka duduk tempat tadi bercahaya, lembah mereka bercahaya, desanya bercahaya, kecamatannya bercahaya, kampungnya bercahaya, menjadi magnet datangnya para alim ulama, menjadi sadarnya para pejabat, sadarnya agnia, sadarnya orang yang memiliki kekuasaan. Lalu mereka menjadi orang yang terketuk hatinya, terpanggil jiwanya, sadar dengan umur yang pendek. Lalu mereka memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan untuk meraih keuntungan ketika bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanuril badr laha bila ghamam. Kedatangan mereka kaum solihin bagaikan rembulan yang tidak tertutup oleh mendung sedikit pun. Sejuk tapi merasuk. Sedikit berkata, banyak bersikap, memberikan hidayah kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwani, majlis-majlis seperti ini, acara yang diadakan oleh guru kita dan para masyayikhuna, guru-guru kita yang mulia yang ada di Nusantara khususnya, acara wisuda yang kita lihat anak-anak kita membacakan Al-Quran dengan baik, sholawat yang kita dengarkan. Lalu bagaimana tadi berbagai macam paparan yang disampaikan oleh para dewan guru di sini, semua ini akan menjadi manfaat dengan datangnya cahaya iman yang datang dari Allah dan ilmu yang bersumber dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum ala safa khufratin minan nari fa'anqadahu minha. Dahulu kalian itu sudah di ujung jahanam. Syafa itu bahasa Arab, artinya bibir. Kalian sudah di ujung, sudah di bibir jahanam, sedikit lagi masuk, fa'anqad. Ditarik sama Allah, diselamatkan. Siapa yang menarik? Siapa yang menyelamatkan? Allah. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Dengan diutus Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah menyelamatkan umat tadi itu? Bita'dimi syariah, diajarkan syariat, diajarkan ilmu agama. Rasulullah menyelamatkan kaum jahiliyah menjadi kaum yang penuh dengan hidayah. Bagaimana caranya? Diajarkan ilmu. Allah bekali kanjeng Nabi ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku datang kepada kamu, diutus oleh Allah sebagai dewan guru untuk mengajarkan kamu mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus anda istiqomahkan, mana yang anda harus hindarkan. Ini aku datang, Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, innama masali alaikum, kata Rasulullah, permisalanku dengan kalian itu bagaikan ada orang yang bana daron, yang bangun sebuah rumah, yuqadu fiha ma'ida, di dalam rumah itu disediakan hidangan yang nikmat. Kemudian rumah tadi itu diberhentikan satu orang oleh tuan rumah, diperintahkan orang yang depan pintu untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk rumah tadi itu. Lalu Rasul mengatakan, wa man ajaba da'i dakhala dar. Orang yang dipanggil kok semaur, dipanggil kok dia tumoro, dakhala dar, dia diizinkan masuk rumah. Wa ya'kulu minal ma'dubah, maka diizinkan untuk menikmati hidangan dalam rumah tadi. Tetapi orang yang tidak dipanggil kok semaur, dipanggil kok tidak mendekat, maka dia tidak diizinkan masuk rumah dan tidak mungkin menikmati hidangan dalam rumah. Lalu Rasulullah mengatakan, rumah yang saya maksud adalah surga. Pemilik rumah yang saya maksud itu adalah Allah. Dan orang yang depan pintu itu saya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang saya panggil lalu dia datang, maka dia diizinkan masuk rumah dan menikmati hidangan dalam surga. Tapi siapa orang yang saya panggil kok dia tidak mendekat, berarti dia yang memang tidak mau masuk rumah dan dia tidak mau menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Kanjeng Nabi sudah meninggal dunia, siapa yang menggantikan Nabi Muhammad? Para ulama, para solihin. Kalau dulu mereka para sahabat ternilai orang yang selamat atau tidak ketika semaur, ikut atau tidak dengan ajakan Kanjeng Nabi, maka zaman sekarang orang yang dikatakan selamat atau tidak adalah orang yang mau manut dengan ucapannya para ulama, yang mereka mau mendapatkan bimbingan ulama, sehingga profesi apapun yang mereka alami bisa mendapatkan keuntungan untuk bertemu dengan Allah dan menikmati hidangan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmati pengganti-penggantiku. Para sahabat serentak langsung bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah? Siapa penggantimu wahai Nabi Muhammad? Rasulullah mengatakan, qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimunaha ibadallah. Nabi Muhammad mengatakan, nanti setelah aku meninggal dunia akan datang satu kelompok manusia yang mana orang-orang ini yarwuna ahadisi, di mereka duduk, kerjaan mereka yang keluar dari mulutnya qala Rasulullah, yang keluar dari mulutnya apa yang pernah dikeluarkan oleh lisan suci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimunaha ibadallah, kesibukannya pagi, siang, malam, keluar rumah, dalam rumah, kesempatannya apapun, kerjaannya ngajar, kerjaannya mengulang, kerjaannya memberi bimbingan kepada hamba Allah. Kalau kamu lihat ada orang yang Allah berikan hidayah seperti ini, mendekat, duduk, ikuti arahan mereka, karena orang yang duduk dengan mereka hakikatnya seperti duduk denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk datang kepada orang alim yang seperti ini, maka dia hakikatnya seperti datang kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, yang menyentuh tangannya bagaikan menyentuh tangan-tanganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, yang duduk dengan mereka seperti duduk denganku, kata Nabi Muhammad. Artinya apa yang dirasakan para sahabat ketika mendapatkan siraman ilmu bimbingan dari Kanjeng Nabi sehingga mereka jadi orang selamat, kamu akan merasakan ini ketika duduk dengan penggantiku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah duduk dengan mereka, maka kamu dengan segala profesi kamu akan selamat dan kamu akan duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, yang duduk bersamaku di dunia, ambil kabar ini orang yang akan ditunjukkan wajahnya, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Maka kita ikhwani, adanya pondok ini, adanya majlis seperti ini, dan adanya orang-orang yang membantu tempat seperti ini, ambil kabar, antum fil khair, antum dalam keadaan baik, jangan keluar dari rel ini. Ingat ya ikhwani, bukan ilmu yang membersihkan jiwa, ilmu tidak pernah membersihkan. Tazkiyah itu urusan sendiri, ilmu urusan sendiri. Dan Anda ketika mendapatkan guru yang mampu mengajarkan moral, mengajarkan akhlak, mengajarkan budi pekerti, yang mengajarkan anak Anda kenal dengan sosok panutan imam dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW, plus mendapatkan ilmu yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad, serta ilmu duniawi yang menopang kehidupan dunianya sehingga menjadi orang yang tidak terkena fitnah di kehidupan yang singkat ini, ambil kabar, ini adalah orang yang akan menyelamatkan kita. Bukan ilmunya, tapi tazkiyah, pensucian jiwanya. Dan alhamdulillah antum dapat guru, alhamdulillah. Al-Fakir kenal dengan beliau ini dahulu ketika kami sama-sama belajar ada di Yaman. Kami duduk bersama di halaqah guru kami Sayyidi Habib Umar. Kami duduk satu kelas dengan guru kami Sayyidi Habib Ali Masyhur. Kami duduk juga bersama guru kami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur ketika beliau datang di Ayyamud Daurah untuk memberikan pendidikan. Kami juga duduk dengan Habib Umar Jailani Makkah Mukarramah dan para alim ulama yang ada di dunia yang hadir ketika itu. Al-Fakir tahu persis. Duduk belajar bareng satu kelas dengan beliau, dan Allah izinkan bertemu malam ini ada di sini. Beliau juga mendapatkan bimbingan dari Syekhuna Al-Fakir, juga pernah mengambil sanad keilmuan kepada guru kami Syekhuna Maimun Zubair. Beliau juga belajar dengan Syekhuna Maimun Zubair. Banyak alim ulama, banyak para solihin yang dipandang wajahnya, diambil sanad keilmuannya, dan nama pondok ini Nurul Hidayah beliau didapatkan dari guru kami Sayyidi Habib Umar, dan Al-Fakir saksi hidup yang ada bersama beliau ketika Sayyidi Habib Umar memberikan nama tadi. Dan terjadilah pondok ini.
Bukan sembarang pondok, tapi mendapatkan isyarat dari para aulia, para rijalillah, orang-orang yang mengerti sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam usia pondok yang 6 tahun ini tampak berbagai macam manfaat. Bukan hanya sekedar manfaat, bahkan berapa banyak orang dengan segala jabatannya, dengan kekayaannya yang harusnya naudzubillah min dzalik bisa mereka manfaatkan untuk jalan yang salah, tapi dengan bimbingan para solihin akhirnya menjadi suatu jabatan, agnia, kekayaan, apapun yang mereka miliki menjadi fasilitas yang bisa menguntungkan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Teringat Al-Fakir membaca kitab karya daripada Al-Habibil Imam Abdullah Haddad. Dalam kitab Da'watut Tammah beliau mengatakan, wa min ajaib madzukir anna matara rabi yaqa'u fil mawadhi. Dalam kitab Da'watut Tammah disebutkan ada di situ bahwa sesungguhnya ketika datang hujan, ini satu hal yang ajaib. Ketika datang hujan di musim hujan, yaqa'u fil mawadhi, maka hujan tadi itu jatuh di beberapa tempat. Ini hal yang ajaib kata Habib Abdul Haddad. Fatasgharu asdafu afwahaha. Ketika itu asdaf itu bahasa Arab nggih, artinya kerang. Kerang ketika itu buka mulutnya. Lalu air masuk di mulutnya kerang. Di saat yang sama fatasgharu hayatu afwahaha. Di saat yang sama ular juga buka mulutnya. Air masuk ke kerang dan air masuk ke mulut ular. Fayasiru biidnillahi lu'lu'an. Maka air yang masuk di mulut kerang dengan izin Allah berubah menjadi mutiara yang mahal, saudara. Di dalam laut diselem, dicari, jual mahal harganya. Orang ingin mendapatkannya, menjadi lu'lu', menjadi mutiara yang indah. Tapi sebaliknya ketika air masuk ke mulutnya ular, beliau mengatakan fayasiru thamma naqi'ah, maka berubah menjadi racun yang mematikan. Anamator wahid, hujannya sama, hujan yang masuk ke mulutnya kerang dan hujan yang masuk di mulutnya ular itu sama, sayun latifun, sesuatu yang lembut. Walakin yakhtalifu bi ikhtilafil mawadi', tapi air yang lembut tadi itu berubah karena bedanya wadah yang menerima. Masuk di kerang menjadi mutiara, masuk di mulut ular menjadi racun. Itulah ilmu. Yang kita lihat fitnah yang ada di zaman sekarang ini, yang memecah belah para alim ulama, para habaib dengan para kiai, yang membingungkan masyarakat khususnya yang ada di Nusantara ini. Itu bukan keluar dari mulutnya orang bodoh, orang pintar, saudara, bisa baca kitab, ngerti nahwu shorof, ngerti ilmu mantek, ngerti ilmu balaghah, mereka ngerti ilmu tafsir, mereka bisa baca fikih, mereka bisa bahasul masail. Mereka bukan tidak ngerti i'rab, mereka ngerti i'rab, mereka ngerti i'lal, mereka ngerti ilmu taktek, mereka ngerti ilmu ma'ani, bayan, ngerti, bukan tidak ngerti. Tetapi hatinya kotor, yang keluar dari mulutnya racun yang mematikan hati umat Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ketika wadah ini bersih dengan tazkiyah, pensucian jiwa yang bersih, orang yang terdidik di tangan para arifin, orang yang dekat dengan Allah, yang dia sadar ilmunya amanat, pencapaian sesungguhnya adalah kedekatan dengan Allah, bukan apa-apa, tapi nilai sejatinya dia semakin bertambah muridnya, bertambah ilmunya, bertambah dakwahnya, tidak terlintas di hatinya kecuali satu, dia berharap apa yang dia lakukan semakin dekat hubungannya dengan Sayyidina Muhammad SAW. Ini mutiara. Anda dudukkan dengan orang seperti ini, anak Anda berubah akan menjadi mutiara di masyarakat, akan jadi lampu, sehat rohaninya, sehat jasmaninya. Kenapa? Anak Anda baru mendapatkan kerang yang bersih, yang siap menjadi mutiara di masyarakat. Maka ikhwani, tempat seperti ini tempat yang berkah. Anda mondokkan anak boleh di mana saja, tapi pilih kepada siapa duduknya. Ini orang yang megang pondok belajar sama siapa? Jelas tidak sanatnya. Bagaimana kondisi hatinya, ruhnya, qiyamul lailnya, bukanya, nangisnya, khosyanya, rojaknya, zuhudnya. Kif? Bagaimana itu jadi pertimbangan kita? Sebelum bangunannya, sebelum semuanya, lihat siapa yang duduk. Al-makan bin makin, kata Habib Abu Bakar Ghirsih. Tempat tergantung siapa yang duduk. Wal manzil bin nazil, dan rumah siapa menjadi penghuninya. Walaupun rumah Nabi Muhammad itu hanya kotak sekian meter,
Tapi para sahabat mengatakan lau qala lana Ridwan halumma ila jannah, seandainya malaikat Ridwan menjerit kepada kami, monggo masuk surga bighairi hisab, terbuka pintu surga, wallahi demi Allah kami tidak akan berdiri meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka lebih milih dunia yang panas, yang kecil di tengah padang pasir, tapi bersama Nabi Muhammad daripada surga tanpa Nabi Muhammad SAW. Maka itu ikhwani, ketika antum memiliki anak dititipkan di pondok pesantren seperti ini dengan guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, terdidik di tangan orang-orang yang baik, maka istiqomahkan. Dudukkan anak anda dan jadikan anak anda orang-orang istiqomah dengan guru-gurunya. Biarkan mereka belajar, apalagi di zaman fitnah seperti ini ikhwani. Perzinaan banyak, homo banyak, lesbi banyak, lihat haram banyak, narkoba di mana-mana, naudzubillah min dzalik, minuman keras ada di mana-mana. Alhamdulillah. Antum gandeng anaknya antum, ditaruh sini. Yang umumnya anak di luar sana ndak sholat subuh, anak anda jam 3 sudah qiyamul lail. Sudah nangis kepada Allah, megang Al-Quran, di luar sana pegang HP, anak anda di kantongnya tasbih, buku wirid, Al-Quran, yang ada di kantongnya buku pelajaran, buku catatan, belum pulpennya, belum dengan zikirnya, dengan ilmunya, belum dengan rauha dari gurunya. Terus seperti itu anak kita ketika zaman yang penuh fitnah ini. Maka kita lemparkan. Kalau dulu ibunya Nabi Musa melemparkan anaknya ke laut karena takut dengan fitnahnya Fir'aun, maka Fir'aun di luar sana lebih banyak daripada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Lemparkan anak anda ke laut. Mana lautnya Habib? Ya ini pondok ini. Allah Ta'ala berjanji, inna sanuraduhu ilaik, akan aku kembalikan, kata Allah Ta'ala. Bukan cuma dikembalikan, wajailuhu minal mursalin, saya pulangkan kepada anda bu, pak, ojo peti jalan anaknya pondok ini, anak saya hilang. Enggak, tak kembalikan lagi, kata Allah. Bukan cuma kembali, wajailuhu minal mursalin, anak anda akan menjadi utusan Allah, akan menjadi orang yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka itu mari tidak berpanjang lebar, melalui majlis yang mulia ini, adanya pondok dan adanya yayasan yang istimewa seperti ini, Al-Fakir sangat berbahagia masuk sini, senang. Mulai waktu yang lama kami ingin menyambung silaturahmi dan Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa duduk di pondok yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Dan kita mari kita dukung ini guru kita, semoga betul-betul apa yang sudah diniatkan dalam hatinya dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai dengan baik, sehingga betul-betul kebaikan yang kita lakukan tadi itu bukan hanya kita rasakan di dunia, tapi bisa kita rasakan manfaatnya di kubur, di barzah dan akhirat. Berkahnya kita duduk dengan orang-orang soleh, yang mereka duduk dengan para arifin, dengan para solihin, yang bersambung sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, ada satu cerita ini. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata, bagaimana orang tadi itu ketika berbuat baik, maka kebaikan yang dia lakukan tadi itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jenengan berbuat baik tadi, wakil wali santri tadi menyampaikan, Habib dari Aceh tadi menyampaikan, kalau kita sudah naruh anak di tempat kebaikan, yang untung anaknya dan kita juga untung. Karena kebaikan yang kita tanam bukan cuma kebaikan saja, tapi kita akan ikut merasakan kebaikan yang kita lakukan. Semoga dapat barokah manfaatnya, Diceritakan ada suami istri. Ada suami, kok ngantuk kabeh ini? Ada suami istri. Sampean ceramane tegang mboten, Ini karena sudah malam. Ini diceritakan ada suami istri kawin. Ya namanya orang kawin gimana, Pak? Kalau masih pengantin anyar itu kan seneng-senengnya, masih ingat sampean? Lupa, Beb, ya monggo kawin lagi, kalau berani, supaya ingat lagi. Kalau berani, kalau tidak sudah saya istiqomah saja, Beb, ya sudah itu saja sudah. Ya barangkali lupa, kepingin diingat lagi, ya silahkan. Bagi para pemberani dianjurkan kan begitu, hanya bagi pemberani. Tapi orang-orang soleh cukup sudah satu istiqomah. Lalu pengantin anyar gimana? Kalau baru kawin, waduh seneng-senengnya itu. Buka lawang kaget-kagetan, ngono pengantin anyar ketok nyonya lewat dedegan dodone, itu pengantin anyar ngalor ngidul dibawa, ya sudah pengantin anyar gimana? Masuk kamar, wangi ini harum kembang, harum dupa, wis harum macam-macam, seneng, pokoknya betah ikaf nih kamar
Tidak betah, keluar rumah tidak betah, senangnya di kamar. Karena baru ini, masa-masa baru, seneng-senengnya. Semua pengantin anyar seperti itu. Saya tidak bahagia, Beb. Gak seneng aku di bojoku, gak seneng anaknya papat. Kan pembohong ini. Lalu terus anak 4 tuh apa itu? Salah teknis, Beb. Mau salah teknis sampai papat gitu ya. Kok iso udah salah teknis? Ya enggak, cinta itu. Makanya Rasulullah bilang hati-hati, perempuan tuh kedustaan yang paling besar. Dia kawin sama suaminya terus bilang saya tidak pernah bahagia sama suaminya. Hati-hati, itu dosa yang paling besar. Kenapa bohong? Gak mungkin dia ada bahagia bisa punya anak ini. Nah ini kawin, namanya pengantin anyar, seneng-senengnya bahagia. Ya namanya orang kawin Pak, pertama-tama seneng, suwi-suwi ono cubone, ono ujiane. Ya namanya pengantin anyar masih seneng-senengnya, datanglah masa ujian. Ini pasti datang, semua orang kawin akan mengalami masa ini. Kalau yang tua-tua ini sudah master gitu, sampai gak kerosok, tekanan sampai mati rasa gitu. Tapi sing anyar-anyaran ini tiba kening sitik, kena sedikit bingung, songkok miring, ketu miring, lunggune garu-garuan itu pemula. Sing lakon-lakon kelas atas mesem tok nggih, songote kandel, rambutnya kaku iki santai. Kena tekanan seperti ini santai. Kawin mulai datang masa ujian. Apa masa ujiannya? Ketika sudah menikah, sama-sama kerja, datang masa ujian, punya anak. Ya namanya orang punya anak Pak, pasti muncul permasalahan. Habib Zain Smith beliau mengatakan, man tazawwaja faqad raqiba safina. Orang yang kawin itu bagaikan naik kapal. Fa idza hasala lahul walad, kalau dia punya anak, faqad inkasarati safina, pecah kapalnya, akeh permasalahannya. Mungkin diparingi selamat ngoten nggih. Punya anak tukaran. Yang laki bisnis, yang perempuan bisnismen, sama-sama orang kerja ini, sama-sama pegawai negeri, kelendiki terus. Bagaimana ini caranya? Rapat, siapa yang merawat anak? Tidak ketemu. Yang laki tetap mau kerja, yang perempuan mau kerja. Akhirnya keputusannya ngundang baby sister untuk merawat anak ini. Jadi jam 7 sampai jam 4 sama-sama kerja. Jam 4 pulang ke rumah, baby sister pulang, ngopain anak bareng-bareng. Setiap hari gitu. Satu saat si istri ini tukaran ambil tonggo, biasa nggih. Tukaran ambil tonggo itu lumrah. Apalagi yang punya pondok, punya tempat kebaikan majelis, ndak kabeh tonggo itu seneng, mesti orang sing gak seneng. Nggih nggih. Ndak semua, mesti ada yang suka. Ini ndak suka gimana, Beb? Didoakan dapat hidayah. Biasa itu Pak, mulai zaman Kanjeng Nabi itu. Mulai zaman Kanjeng Nabi begitu ceritanya. Lah ini ada tetangga ndak suka tukaran. Tukaran ngamuk-ngamuk. Pedot itu antar tonggo gak nyopo. Ngomong ambil suami ini, Mas, mulai saiki ambil tonggo sebelah gak usah nyopo. Suami ini karena takut ruwet, yo. Kayak wong wedok ulek ngomong pas panas-panase, iya nih wae. Mantuk-mantuk wae, ndang mari masalahnya nggih. Lek sampean sauti percuma, kalah. Walaupun yai Eropa enak, bakso masak ini, matu metokno kola-kola percuma, gak main. Kiai pidato ini mapan wis metu kabeh sairi hadise ini gak ada omah wis meneng lek nyonya iki mau ibahas ana dirungokno wae nggih dirungokno iki di pidato ini bebojone gak usah nyopo tonggo sebelah ya dioni tok. Satu saat berjalannya waktu ketika suami istri ini pulang kerja, ternyata rumah tetangga yang habis diajak tukaran berapa waktu yang lalu kobongan terbakar. Suaminya ngomong astagfirullah mah, tonggo sebelah kena musibah, innalillah omai kobongan. Kata istrinya, kapok kualat iku ya. Kualat kemarin ngelokno aku, tukaran ambil aku kok omai kobongan, kualat ambil aku. Kata suaminya enggak boleh gitu. Kalau musibah kena tetangga kita harus ikut merasakan juga. Itu dulur kita, itu enggak boleh begitu. Akhirnya berhenti lihat kebakaran. Ketika lihat kebakaran, orang-orang jerit, ada anak kecil ketinggalan di rumah itu. Kata si istri, beno ya, itu memang kurang ajar, tetangga kita kurang ajar. Memang tetangga ini juga punya anak kecil. Terbakar, beno ya, gak usah ditolong. Suami, orang soleh, dengar tetangga terbakar rumahnya, anaknya ketinggalan di dalam, langsung ngambil air disiram badannya, masuk ke api untuk menyelamatkan anaknya tetangga. Istrinya jerat-jerit, Allah apa ditolong ya, aduh ini bahaya ngorbankan badan. Gak dirungokno, masuk ke dalam untuk menyelamatkan anaknya tetangga.
Ketika anak tetangga diambil sampai di luar, ternyata yang nangis istrinya bukan suaminya. Tahu sampean kenapa si istri nangis? Tahu? Di suaranya. Tahu? Kok ngatur apa? Tahu? Tahu sampean kenapa kok istrinya nangis? Ya apa Gus? Iki terus apa lah? Ya apa Gus? Terus itu Gus nggih? Tahu sampean kenapa nangis? Ternyata yang diambil oleh suami bukan anaknya tetangga tapi anaknya sendiri. Lho kok begitu Beb nggih? Jadi baby sister pegawai ini, suami istri ini nonggo. Memang ngono kadang-kadang pembantu itu rodok nonggo tipis-tipis kan gitu. Nonggo, ketika nonggo ke rumahnya tetangga tadi itu, kebetulan yang punya rumah sedang keluar kota. Akhirnya antar pembantu ketemu nonggo, LPG meledos, anaknya tetangga itu ditinggal di rumah itu, baby sister yang rumahnya dia dan baby sister rumah tetangganya lari, anaknya ditinggal. Lalu suaminya bilang begini, seandainya Bu, kita punya prinsip hidup yang jahat kita jahati, yang baik kita baiki, yang jahat tidak perlu kita pedulikan lagi, demi Allah hari ini anak kita mati. Tapi saat kita punya prinsip hidup orang baik kita baiki, yang jahat tetap kita baiki, kebaikan seseorang walaupun kepada orang yang menjahati akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga yang selamatkan siapa? Anaknya sendiri. Kalau seandainya suaminya ngomong dosa tidak akan mati anaknya, tapi ketika dia berbuat baik, Allah tunjukkan kebaikan yang dilakukan orang tadi itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitulah antum ketika bawa anak ke Pondok Nurul Hidayah ini, dituduhkan dengan guru kita Kiai Subhan Ali, dudukkan dengan istri beliau, dengan para asatidah dewan guru yang tercangkup dalam yayasan yang mulia ini, maka kebaikan yang antum tanam bukan hanya anak anda yang akan dapat manfaat, tapi kebaikan itu akan kembali kepada diri anda, kembali kepada kehidupan anda, bukan cuma di dunia, tapi bisa kita rasakan di akhirat. Dan itulah janji dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga pondok yang mulia ini semakin diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, semakin bisa memberikan cahaya untuk masyarakat dan umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabbi, tunjukkan kebesaran kami, kebesaran Engkau ya Rabb, tunjukkan kemuliaan Engkau ya Rabb di masjid yang di tempat yang mulia ini ya Rabb, dan jadikan tempat yang mulia ini sesuai dengan doa dari guru kami, semoga menjadi lampu masyarakat, menjadi cahaya hidayah untuk umat Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita doakan Kiai Subhan Ali beserta istri dan keluarga besar beliau dan semua asatidah dewan guru dan siapa saja di belakang beliau yang membantu beliau, semoga dilimpahi berkah sama Allah Ta'ala, diberikan cahaya hatinya, diberikan wajahnya bercahaya, dan semoga malam ini menjadi malam beliau semua diingat namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan para santri dan juga para santriwati yang belajar, semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul ilm, menjadi ahlul khasyah. Dan orang tua yang menitipkan anaknya di sini, semoga Allah berikan rezeki yang halal dan barokah, Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan segala urusannya. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita minta semoga Allah Ta'ala, semoga pondok yang mulia ini bukan hanya memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, tapi seluruh Republik Indonesia akan mendapatkan manfaatnya, bahkan hingga internasional kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, tunjukkan keajaiban kepada kami di tempat yang mulia ini ya Rabb, permudahkan segala bentuk fisiknya ya Rabb, dan makmurkan segala bentuk batinnya ya Allah. Menjadikan anak yang keluar dari tempat ini bukan hanya menjadi dapatkan ilmu, tapi juga menjadi aulia, menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta semoga Allah Ta'ala, semoga berkah majlis ini, semua orang-orang yang membantu beliau, rezekinya, jabatannya, kemudahannya, fasilitasnya diberikan, semoga Allah Ta'ala ganti dengan rezeki yang halal dan barakah. Allah mudahkan dan Allah maafkan dosanya, Allah tutup aibnya, dan Allah berikan limpahan berkah dan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta semoga Allah Ta'ala, semoga malam ini menjadi malam Asyura yang mulia, malam tidak ditolaknya doa. Semoga kita hadir di majlis ini, pulang dari tempat ini dengan dosa yang dimaafkan oleh Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Rabb, jangan permalukan aib kami ya Rabb, jangan sampai kau tunjukkan keburukan kami depan istri kami ya Allah, depan anak-anak kami ya Rabb, dan depan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jangan hancurkan rumah tangga kami karena maksiat kami ya Rabb, jangan hancurkan pondok kami karena maksiat kami ya Rabb, jangan hancurkan pekerjaan kami karena maksiat kami ya Rabb, jangan hancurkan kehidupan kami karena dosa yang kami lakukan ya Allah. Jangan sampai anak dan santri dan orang yang memiliki hubungan hati dengan kami melakukan dosa yang kami lakukan ya Allah. Demi Allah, kami tidak sanggup kalau anak kami melakukan apa yang kami lakukan ya Rabb.
Di malam yang penuh hidayah ini ya Allah, jadikan semua doa kami dikabulkan ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh dan salihah, menjadi anak yang penuh hatinya dengan Al-Quran, menjadi malam penuh taubat, penuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jaga diri kami dari segala perbuatan yang tidak baik ya Allah. Dan kita minta sama Allah taala nggih, semoga malam ini menjadi malam terkabulkannya hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia dan hajat akhirat. Yang punya utang Allah paringi lunas, yang terikat riba Allah berikan jalan keluar, yang seret rezekinya Allah paringi jembar rezekinya, yang sumpek hatinya Allah berikan lebar hatinya, yang banyak permasalahan Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Dan kita minta semoga Allah Ta'ala, khususnya kita doakan Kiai Subhan Ali, semoga Allah berikan kesehatan Allah Ta'ala, ya Rabb, berikan kekuatan zahir dan batinnya, berikan keikhlasan dalam hatinya, berikan keistiqomahan dalam hatinya ya Rabb. Dan cahaya yang Allah berikan kepada hati beliau dari guru-guru beliau semoga tertular kepada kita di majlis yang mulia ini. Dan kita minta semoga Allah Ta'ala semoga berkah majlis ini menjadi penyebab kita mohon kepada Allah Ta'ala apabila tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana ini, malaikat Israel datang ke rumah kita ya Rabb. Dan saat anak istri kami menangisi kepergian kami ya Allah, berkah majlis ini apabila saat itu datangkan, izinkan pada saat itu kami melihat wajah Sayyidina Muhammad, izinkan kami melihat wajah guru-guru kami ya Rabb, izinkan kami melihat wajah orang tua kami ya Rabb. Dan anak istri yang kami tinggal, jaga iman mereka ya Allah, jaga salat mereka, jaga ibadah mereka, berikan amanat pada hatinya ya Rabb. Dan semoga nikmat yang kami rasakan saat kumpul dengan mereka di rumah, ulang nikmat itu di barzah dan di akhirat ya Rabb. Dan tambah nikmat itu ketika kami di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan semoga majlis ini bukan sebab majlis kita hanya ada di tempat ini, tapi insya Allah sambung ada di kubur, di barzah, di akhirat, sampai insya Allah Allah izinkan kita duduk lagi di surga tertinggi bersama Sayyidina Muhammad SAW. Dan para wanita melihat wajah indah Siti Fatimah Zahra, dan bersama-sama kita melihat as-sa'atun nadhar ila wajhillahil karim, saat kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang penuh kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum ya salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita selesai, karena di malam Asyura dianjurkan oleh para ulama untuk kita bertobat kepada Allah, mari kita baca tawattub alaina 3 kali sambil kita niat hormat hari Asyura, dan kita niat untuk menghentikan segala perbuatan yang jelek dan berubah menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama ya tawattub alaina sebanyak 3 kali bersama-sama. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Monggo. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Ya Tawwab, ya Allah, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Allahumma taqabbal hadhihi jalsah adimah waj'al hadhihi jalsah adimah hujjatan lana alaina wa sahidan lana alaina, waj'al hadhihi jalsah adimah sababan nuzul rahmal barakah li faidil min kulli janab min kulli taraf dafil bala wal amrad wal asqam wal fitan ma bahara minha wa batan. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta quluba awliyaik, Allahumma andur ila qulubina kama nadarta ila qulubihim, Allahumma ij'al qulubana mahallan ladrika aliyah yuhawwil halana wal muslimina sanihal, ya muhawwil akhwal hawwil halana wal muslimina ila sanihal, wanqulna min diwani saqawa ila diwani sa'adatil kubra ya malika kamar rahimin. Allahumma aftah alaina futul arifin, Allahumma rzuqna faman nabiyyina khifdul mursalin nikatul mukarrabin, waj'alna wal hadirin jami'an wa man fi aslabina wa talamidana wa tulabana jami'an ya rab fi diwanil arifin fi diwani siddiqatil kubra ya malika kamar rahimin. Allahumma aftah alaina babal barakah faidul atammin, waj'alna hadil asura min sabani farjil sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Istajib da'wana bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf nggih ceramahnya panjang. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Apabila ada penyampaian yang kurang enak di hati jenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah karena kebodohan dan hawa nafsu al-fakir. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya pun kepada dumateng Kiai Subhanali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.